Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuki Ramadhani dari D3 Administrasi Logistik dengan NPM 653240116. Mari kita bahas lebih lanjut terkait receiving dan analyzing requisition ini. Yang pertama, apa itu receiving requisition? Hal ini merupakan proses penerimaan permintaan pembelian dari customer. Permintaan pembelian ini biasanya diajukan oleh customer yang membutuhkan barang atau jasa untuk kegiatan operasionalnya. Lalu tujuan dari receiving ini untuk memastikan bahwa permintaan pembelian sah dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa permintaan pembelian tersebut valid dan dapat diproses lebih lanjut. Lalu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan saat akan melakukan receiving. Yang pertama, penerimaan permintaan. Permintaan pembelian ini dapat diterima dalam bentuk formulir permintaan pembelian atau melalui sistem informasi perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan. Pemeriksaan kelengkapan informasi pada permintaan. Informasi yang perlu diperiksa meliputi spesifikasi barang, jumlah, tanggal pengiriman, dan lain-lain. Yang ketiga, ada verifikasi. Memverifikasi permintaan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut sah dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan memeriksa apakah permintaan tersebut telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Alia Nur Hamizah dengan NPM 653240118. Nih, di sini aku mau nanya nih. Teman-teman pernah nggak sih dengar istilah analyzing requisition pas belajar logistik atau manajemen pembelian? Jadi, itu tuh bukan sekedar cek permintaan, tapi proses penting yang bisa hemat anggaran perusahaan loh. Nah, proses ini punya 3 tahapan utama. Yang ke satu, yaitu analisis spesifikasi. Jadi, barang atau jasa yang diminta harus sesuai dengan standar perusahaan. Gak boleh banget asal minta gitu. Terus yang kedua, ada analisis harga. Dicek dulu harganya wajar nggak, bandingin dengan beberapa pemasok biar dapat harga yang terbaik. Yang ketiga, ada analisis pemasok. Pastiin pemasoknya itu terpercaya dan juga track record-nya itu bagus. Nah, kalau semua analisis itu tepat, hasilnya apa? Ya proses pengadaannya jadi efisien, hemat biaya, dan juga tepat guna. Cocok banget buat kamu yang mau jadi profesional di bidang supply chain, logistik, dan juga procurement. Dan saya Ripandika Sudarta dengan NPM 653240030. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari receiving dan analysis requisition. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan. Menerima dan menganalisis permintaan dapat mengurangi kesalahan pada saat proses pembelian. Dengan memeriksa kelengkapan informasi dan memverifikasi permintaan, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pada saat proses pembelian. Lalu manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Menerima dan menganalisis permintaan dapat meningkatkan efisiensi pada saat proses pembelian dengan memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan menganalisis harga, spesifikasi, dan pemasok, perusahaan dapat memastikan bahwa permintaan pembelian dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu dapat menghemat biaya. Menerima dan menganalisis permintaan dapat menghemat biaya dengan cara memastikan bahwa harga barang atau jasa yang dibeli kompetitif dan sesuai dengan anggaran dari perusahaan. Dengan menganalisis pemasok dan harga, perusahaan dapat memastikan bahwa harga yang dibayar adalah harga yang paling kompetitif. Jadi, receiving dan analyze requisition merupakan tahapan yang penting dalam manajemen pembelian. Receiving dan analyze Semua ilmu itu kamu bisa pelajari langsung di
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, yaitu ULBI. Kampus dengan kurikulum berbasis industri, dosen praktisi, dan juga jenjang karir yang luas. Boleh banget follow buat konten logistik dan bisnis lainnya, dan langsung cek www.ulbi.ac.id. Buat tahu kenapa ULBI bisa banget jadi ruang kamu buat tumbuh. Oke, segitu aja teman-teman. See you!